Hai, selamat pagi saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari, layaknya kita menyambungkan mulut kita kepada Yang Maha Kuasa, supaya setiap apa yang kita katakan, Tuhan memberkatinya, saudara. Maka sebelum Anda bangun, seperti saat ini, saya berbangun, masih buka baju kan? Oh, kita layak. Oh, menyanyikan syukur kepada Tuhan. Kalau Anda punya gitar, mari seperti Daud, dia punya kecapi, dia memainkan kecapinya. Bukan soal enaknya didengar, no. Bukan soal yang merdunya didengar. Kalau soal merdunya didengar, pastilah Tuhan yang dipakai hanyalah orang-orang profesional atau artis-artis itu aja, ya kan? Tapi Tuhan tidak memakai sebagian, ya. Yang pandai kali main gitar atau pandai kali main keyboard belum tentu dipakai Tuhan, saudara. Bahwa kuncinya adalah hati kita juga sepenuhnya gitu loh, seikhlasnya kalau sama manusia menyerahkan sebuah laguan pujian itu kepada Tuhan. Oh, Tuhan sangat senang. Bukan soal enaknya loh didengar. Kalau Tuhan hanya dengan keenakan, memang perlu enak ya, sangat perlu. Tapi kalau nggak bisa, ya apa boleh buat. Yang penting kita lakukan yang terbaik, ya kan? Mari kita puji Tuhan dengan satu lagu, Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di hatiku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mungkin saudara di antara kita ada yang mungkin mengalami suatu pergumulan yang Anda rasa itu berat. Tapi ingatlah, bagi Tuhan perkara kecil, perkara besar itu secuil di hadapannya. Percayalah kepadanya, mintalah pertolongan padanya, sebab hanya Dialah, Jesus Christ, mampu membuat Anda menerobos suatu masalah, suatu pergumulan, sehingga Anda dan saya bisa naik level, dan semakin dimuliakan dan semakin diberkati Tuhan untuk jadi berkat. Jika kita berkati Tuhan, layaklah kita menjadi memberkati. Jangan stopkan berkat itu hanya pada diri kita sendiri. Haleluya. Biarlah kita menaruh harapan kita kepada Tuhan selalu dan selalu. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan hati, dengan iman, dengan kerinduan, bukan dengan keenakan. Saya ulang sekali, mari kita nyanyikan lagu ini bukan dengan seenaknya didengar, tapi dengan sepenuhnya, semampu apa yang kerinduan kita. Pasti Tuhan menolong.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di hatiku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hatiku. Ada lirik lagu ini mengatakan, janjimu di hatiku. Janji Tuhan ada di dalam Alkitab. Maka saudara, mari kita rindu membaca firman Tuhan, supaya setiap janji yang ada di firman Tuhan yang ada di Alkitab itu bisa kita simpan di hati kita. Kita rindu dengar-dengaran di gereja, dengarkan firman Tuhan yang disampaikan itu. Ada janji Tuhan, banyak janji Tuhan. Mari kita dengarkan, kita simpan di loh hati kita. Maka pada saat Anda, saat keadaan apapun, Anda bisa mengandalkan janji Tuhan. Contohnya janji Tuhan, salah satunya janji Tuhan, salah satunya bukan contoh, salah satunya janji Tuhan adalah orang benar, orang yang berkenan kepada Tuhan, keadaannya selalu naik, usahanya selalu naik, usianya selalu naik, apalagi keadaannya selalu membaik, ya. Atau badannya semakin gemuk, maybe no, maybe yes, ya. Mungkin saudara melihat saya, kau aja kurus kan? Mungkin ini gara-gara diet, ya kan? Janganlah diet. Oke, baik, itu aja pagi hari ini. Biarlah setiap pagi hari kita sapa Tuhan, pujian yang doang, pujian yang doang. Sama seperti kalau seorang dalam satu rumah, kalau pagi itu diam-diam aja, juga membutuhkan sesuatu, minta duit katanya. Gak bisa apa, kalau membutuhkan duit baru minta. Waktu baru bangun sampai sebelum membutuhkan duit, iya kan, baru minta duit. Contohnya kita mau sekolah nih kan, saya mau cerita dulu waktu sekolah, waktu contohnya ya, kita bangun tidur, kita di dalam satu keluarga itu, kita bangun, kita jumpa mama papa, diam-diam aja di cakapi pun contohnya kita dengar, pura-pura kita dengar, diam aja, mungkin lagi galau kita di situ kan, kita lagi siap PR gitu. Tapi kita pakai baju, kita mandi, kita pakai baju, siap mau berangkat sekolah, baru mak mana jajan, pak mana jajan. Mungkin Anda bisa pikirkan apa yang ayah ibu katakan, tapi tetap sih pasti dikasih uang, karena bapak orang tua itu baik, lebih lagi Allah. Tapi pastilah sebelum mengasih uang itu pasti kata-kata apa yang kira-kira dikatakan, ya. Makanya kita harus sabar. Mungkin kalau dalam kehidupan kita bikin dulu, kalau ada rencana kita, contohnya mau beli buku pada hari itu waktu kita sekolah kan, kita pura-pura bangunin ayah, pura-pura banyak betul, pak bangun pak, udah jam 7 atau jam 6 gitu kan, ngopi dulu biar bikin kopi. Lagi ya, ada bikin kopi betulan, bukan pura-pura. Jadi ini pak kopi. Nah, datang seorang itu berpikirlah, aduh ini apa ini, apa namanya, pendek dia istilahnya ya. Jadi Pak Karna pun ke sekolah, Pak minta dulu uang berapa,
satu 5.000, pasti tidak 5.000 dikasih. 5.000 ini jajanmu, lebih banyak jajan seperti 10.000. Saudara, kalau perbedaan menyapa dan tidak menyapa sama-sama dikasih, tapi dikali waktu kita menyapa duluan, menyapa menyediakan sesuatu, pasti ada plus. Dan kalau kita tidak menyapa, pasti ada minusnya. Tidak dikasih. Kita sudah dewasa, kita tahu untuk orang tua kita, dan kita harus tahu juga apa yang diinginkan Bapa Surga. Haleluya, haleluya. Jadilah pemuda yang hikmat bijaksana. Haleluya. Shalom.